My Rival is My Love. Episode ke-60. Semalaman Anggi benar-benar tak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya masih terganggu dengan semua masalah yang ia alami dengan Kenzie. Hingga saat ini, Anggi masih belum mendapatkan kabar dari Kenzie. Kenzie pasti masih marah kepadanya. Mungkin itu sebabnya pagi ini tak ada tanda-tanda bahwa pria itu akan datang ke rumah seperti yang biasa dia lakukan. Sekali lagi Anggi coba menghubungi Kenzie. Ia berharap semua dugaannya itu salah. "Ayo Ken, angkat dong," gumam Anggi was-was. Setelah lama menunggu, raut wajah gadis itu berubah murung. Bagaimana tidak? Kenzie merejek panggilan telepon yang ia lakukan. Saat ini Anggi bak seperti orang linglung. Ia seolah kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Bahkan untuk makan saja ia menjadi tak berselera. "Kak Anggi, kamu sakit?" tanya Anissa khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Ia melihat Anggi yang biasanya semangat, kini tertunduk lesu sambil mengacak-acak makanan yang berada di depannya. "Enggak mah, aku cuma sedang gak selera makan aja," sahut Anggi dengan nada lemah. Melihat putrinya murung, Anissa Jeti merasa tak tega. Ia menyuruh Anggi untuk tak masuk sekolah. "Kalau Kak Anggi gak enak badan, gak usah berangkat gak apa-apa, di rumah aja ya." Anggi menggeleng menolak saran dari ibu tirinya. "Enggak mah, aku gak apa-apa." Sementara itu, Rafa yang tahu masalah Anggi berbisik kepada Anissa. "Mah, kayaknya Kak Anggi sedang galau karena lagi berantem sama Kak Kenzie." Anissa terkejut dengan penuturan anaknya. "Apa? Berantem? Berantem kenapa? Aku juga belum tahu. Tapi sebaiknya kita biarin aja dulu. Kita tunggu saja sampai Kak Anggi tenang lalu kita tanya." Anissa mengangguk setuju. Melihat kondisi Anggi yang seperti itu, sebenarnya Anissa tak tega untuk membiarkannya berangkat sekolah sendiri. Maka dari itu ia menyuruh Zain untuk mengantarkan Anggi. Seperti yang diperintahkan oleh ibunya, Zain mengantarkan Anggi hingga sampai di halaman SMA Negeri 001. Anggi segera melepaskan seatbelt yang terpasang di tubuhnya. Ia ingin segera pergi menemui Kenzie. "Hei Anggi, pelan-pelan," seru Zain saat melihat adiknya yang sedang berusaha melepaskan seatbelt. "Maaf Kak, aku ingin menemui Kenzie." Setelah sabuk pengaman itu terlepas, Anggi buru-buru keluar dan berlari ke tempat yang ia ketahui ada Kenzie di sana. Tempat pertama yang Anggi datangi adalah parkiran motor. "Ada," gumamnya saat melihat motor Ninja yang biasa Kenzie gunakan itu telah terparkir. Jika motornya saja ada, sudah pasti orangnya juga pasti ada. Anggi tak menyia-nyiakan waktu, ia bergegas menuju tempat kedua. Kelas 12 IPA 1. Disinilah akhirnya Anggi bisa sedikit tersenyum. Ia merasa senang karena akhirnya ia berhasil menemukan Kenzie. Anggi segera menghampiri Kenzie yang tengah duduk sambil mendengarkan musik di headphone yang dipakainya. "Ken," kata Anggi yang kini berdiri tepat di hadapan Kenzie. Meskipun sudah memanggilnya, namun Kenzie tetap diam. Pria itu seperti tak memperdulikan gadis yang sedang mengajaknya bicara. "Ken, Ken." "Kenzie Febriansyah," panggilnya lagi dengan sedikit teriakan. Namun lagi-lagi pria itu tak merespon. Kenzie bahkan tak mau memandang Anggi. Anggi akhirnya kesal. Ia berusaha mencari perhatian dari kekasihnya. Anggi duduk tepat di sebelah Kenzie. Ia terus-menerus memanggil nama Kenzie sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Karena terus didesak, akhirnya Kenzie merespon dengan membentak Anggi. "Apa sih, Kenzie? Gue mau ngomong. Ngomong aja. Apa susahnya?" balas Kenzie geram. "Gue akan ngomong. Tapi lepasin dulu itu sumpelan di kuping lo," suruh Anggi. Usaha Anggi nampak percuma. Setelahnya Kenzie kembali diam. Kenzie bahkan kembali memalingkan wajahnya dari pandangan Anggi. Kenzie benar-benar marah dengan Anggi yang dianggapnya telah membohonginya. Jika masalahnya hanya sekedar uang atau masalah yang sering pacarnya buat, Kenzie masih bisa memakluminya. Tapi untuk masalah kali ini berbeda. Anggi telah berbohong dengan berhubungan dengan pria lain. Hal itu sama sekali tak bisa diterima oleh Kenzie. Anggi berjalan kembali ke kelasnya setelah tak berhasil membujuk Kenzie. Dengan perasaan sedih yang dirasakannya, gadis itu terus melangkah dengan perlahan hingga tibalah ia di tempat duduk yang biasa ditempatinya. Anggi kemudian duduk, lalu membaringkan kepalanya di atas meja. Bukan untuk tidur seperti yang biasa ia lakukan. Gadis itu justru sedang merenung sambil terus-menerus menyebut nama kekasihnya. "Ken,
Maafin gue, ucap Anggi lemah. Anggi mengakui jika ia memang salah. Sementara itu, teman Anggi yang bernama Desi melihat gelagat aneh dari temannya. Ia segera memberitahu Nita dan yang lainnya tentang kondisi Anggi. Mereka buru-buru menghampiri Anggi karena khawatir. Sebab teman mereka itu terlihat murung dengan air mata yang terus mengalir. "Anggi, lo kenapa nangis?" tanya Nita yang kemudian duduk di sebelah Anggi. Begitu juga dengan keempat gadis yang lain. Mereka semua mengerumuni tempat duduk Anggi. Semuanya penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang menimpa temannya. Meski sudah didesak, Anggi masih belum mau bicara. Akhirnya Nita meminta bantuan kepada kedua teman baik Anggi, Tony dan Yanto. "Yanto, Tony, ini Anggi kenapa?" tanya Nita. "Ya mana kita tahu," jawab keduanya. "Coba deh lo tanya. Siapa tahu Anggi mau ngomong," suruh Nita. Keduanya mengangguk dan mulai mendekati Anggi. Yanto menepuk-nepuk bahu Anggi. "Hey bro, lo kenapa?" "Iya bro, lo kenapa tiba-tiba nangis?" Usaha yang mereka lakukan berhasil. Akhirnya Anggi mau menoleh. Anggi menatap satu persatu temannya. Ada 7 orang yang kini berkerumun di depannya. Dan bukannya bicara, Anggi malah kembali menangis karena masih mengingat Kenzi. "Kenzi, kenapa lo jahat banget?" Anggi bahkan merengek meluapkan rasa sakit yang sekarang ini sedang ia rasakan. "Sial, kenapa sakit sekali hati gue. Kalau sesakit ini, gue ogah jadi cewek." Terlintas Anggi teringat tentang kehidupannya yang dulu. Dan mungkin saja jika ia masih menjadi laki-laki, pasti dia tak akan merasakan ini. Hati perempuan memanglah sensitif dan sangatlah rapuh. Dan itu yang sekarang ini menjadi kelemahannya. Nita segera memeluk Anggi sambil mengusap-usap punggungnya. Ia ingin mencoba menenangkan temannya yang masih bersedih. "Anggi, jangan menangis. Gue tahu apa yang sedang lo rasain. Gue mesti gimana biar dia mau percaya. Gue udah gak tahu nih. Anggi, lo tenang aja. Kita di sini akan selalu ada buat bantu lo." Nita berusaha meyakinkan Anggi dan nampaknya gadis itu mulai mengerti. Kemudian Nita membantu menghapus air mata Anggi yang membekas di pipi dengan tisu. "Udah dong, cantiknya hilang kalau nangis." Perlahan tapi pasti, sindiran itu nampak sedikit membantu mengembalikan rasa kepercayaan diri Anggi. Kini gadis itu sudah mulai sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Ketika jam istirahat tiba, salah seorang teman Anggi melapor. Kenzi ada di lapangan basket. Anggi beranjak dari tempat duduknya kemudian berlari secepat yang ia bisa untuk sampai ke sana. Anggi tak menyia-nyiakan waktu ini. Ia segera mendekati Kenzi yang tengah melempar bola. "Ken," panggilnya sambil mendekat. Kenzi segera menyudahi permainan basketnya ketika melihat Anggi. Lagi-lagi pria itu menghindarinya. Tak berhenti sampai di situ saja. Anggi tetap berusaha mengejar Kenzi. "Ken, gue minta maaf. Please dengerin gue." Anggi terus mengejarnya hingga ia berhasil menggapai salah satu tangan Kenzi. Mereka berdua berhenti di tengah jalan. Ketika Anggi berpikir jika usahanya telah berhasil, secara tiba-tiba Kenzi melepaskan tangannya dari genggaman Anggi. "Lo udah gak perlu lagi jelasin apa-apa lagi ke gue." Kenzi kembali melangkahkan kakinya untuk pergi menjauh. Anggi masih berusaha meminta maaf ke Kenzi, bahkan sampai menangis di depannya. Akan tetapi berapa kali pun Anggi mencoba meminta maaf, Kenzi tetap tak peduli. Pria itu sudah terlanjur kecewa. Anggi masih belum menyerah. Kali ini dengan berani, ia menghadang motor Kenzi yang hendak pergi. "Minggir!" suruh Kenzi kepada gadis yang menghalangi jalannya. "Gak mau. Gue gak akan minggir sebelum lo dengerin penjelasan gue," tolak Anggi dengan tegas. Berkali-kali Kenzi memintanya untuk menyingkir, tapi gadis itu tetap keras kepala. Akhirnya Kenzi menggunakan cara yang sedikit kasar untuk membuatnya menjauh. Kenzi mendorong Anggi hingga tubuh gadis itu jatuh ke belakang. Dari celah itulah Kenzi menggunakan kesempatan ini untuk memacu kendaraannya dan pergi meninggalkan Anggi. Anggi yang melihat Kenzi pergi tak membiarkannya begitu saja. Ia segera bangkit dan bergegas berlari sekuat tenaga mengejar Kenzi. Gadis itu terus mengejarnya hingga keluar dari area sekolah. Anggi mulai terjatuh karena kelelahan mengejar Kenzi. Biar gimana pun ia itu manusia. Mana mungkin bisa mengejar ninja 250 cc hanya dengan berlari. Sementara itu tiba-tiba saja Kenzi berhenti.
Ia bisa melihat pacarnya yang tengah tersungkur di jalan karena terjatuh. Ia merasa tak tega dan berniat berbalik arah. Namun ketika hendak berbalik, sebuah mobil melintas dan mendekati Anggi. Kenzi tahu mobil itu. Itu adalah mobil yang pria itu gunakan ketika mendatangi rumahnya beberapa waktu yang lalu. Dari mobil Ferrari merah itu, keluar Nicholas dan kemudian menghampiri Anggi yang masih terduduk sedih. "Anggi, kenapa kamu menangis di tengah jalan seperti ini?" Nicholas hendak menolong Anggi, akan tetapi gadis itu segera menolaknya. "Lo lagi, gue nggak perlu bantuan," tolaknya. Nicholas kemudian menoleh ke arah yang Anggi pandangi. Ia bisa melihat Kenzi yang masih terduduk di kendaraannya. Pasti ini gara-gara dia. Nicholas menyimpulkan Kenzi adalah penyebabnya. Nicholas kembali berniat menolong Anggi untuk berdiri. Namun baru saja ia menyentuh bahu, gadis itu langsung menghempaskan tangannya. "Jangan pegang-pegang. Gue bilang jangan ganggu gue," bentak Anggi menolak. Anggi kemudian kembali menatap ke arah Kenzi. Namun tak seperti yang ia harapkan. Kenzi justru kembali memacu kendaraannya melesat pergi hingga hilang dari penglihatan Anggi. Anggi sangat terpukul, sedih dan juga kecewa. Air matanya kembali meluncur keluar dari pelupuk mata. "Kenzi, maafin gue," gumamnya dengan suara serak akibat sedari tadi menangis. Tiba-tiba saja Nicholas kembali muncul dan menarik Anggi, menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. "Ayo Anggi, aku antarkan kamu pulang." "Gak mau," tolak Anggi kemudian menghempaskan tangan Nicholas. "Ayolah, kamu itu gak perlu nangisin cowok brengsek yang sudah tega ninggalin kamu." "Stop Nick, tinggalin gue sendiri, please," pinta Anggi. Ia merasa tak nyaman dengan kehadiran pria ini, apalagi karena dialah orang yang membuatnya bertengkar dengan Kenzi. "Enggak, aku gak mungkin tega ninggalin kamu di pinggir jalan seperti ini," tolak Nicholas. "Gue bilang pergi ya pergi," bentak Anggi mengusir. Dan tiba-tiba dari arah lain ada seseorang yang memanggilnya. "Anggi." Anggi menoleh ke arah suara orang yang sangat ia kenal itu. "Mama Widya," ucap Anggi kemudian berlari ke tempatnya. Anggi langsung memeluk ibu angkatnya itu dengan erat. "Anggi, kita pulang ya sayang." Anggi mengangguk mengiyakan ajakan ibu angkatnya. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di Harajuku Network. Dan pastikan kalian udah join ke member untuk bisa menonton video menarik lainnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum, yuk pencet tombol subscribe atau gabung di bawah video ini. Kalau udah kuucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.